Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Al-Ghazali dari kelompok 2 akan menjelaskan Gauss Seidel, contoh soal Gauss Seidel dari mata kuliah metode numerik. Sebelum ke contoh soal dan penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu ada Stefani, Muhammad Rifki Al-Ghazali saya sendiri, dan Muhammad Fikar, Sita Maesaro, serta Munir Yadin Jaya. Gauss Seidel sering dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Metode ini berlainan dengan metode Gauss-Jordan dan Gauss-Naif, karena metode ini menggunakan iterasi dalam menentukan harga x1, x2, x3, dan seterusnya. Kelemahan metode eliminasi dibandingkan metode iterasi adalah metode eliminasi sulit untuk digunakan untuk menyelesaikan SPL yang berukuran besar. Teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk SPL berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin, sesuai dengan batasan sesatan yang diperbolehkan. Saya akan melanjutkan contoh soal dari Gauss-Seidel. 4x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 9, 6x2 tambah 2x3 sama dengan 18, dan yang ini x1 tambah 2x2 tambah 8x3 sama dengan 09. Dengan temukan awalnya x1, x2, x3 itu 0, 0, 0, dengan toleransinya itu 0,3, 0,3, dan 0,3. Persamaan x1 nya 9 kurang x2 dikurang x3 sama dengan 4, x2 18 dikurang 2x3 kemudian dibagi 6, dan x3 nya 29 dikurang 1 dikurang 2x2 dibagi 8, seperti ini. x1 9 dikurang x2, ya Allah, 9 dikurang x2 dikurang x3 dibagi 4. Untuk yang x2 nya 18 dikurang 2x3 tutup dan dibagi 6. Untuk yang x3 nya 29 dikurang x1 baru, bukan x1 yang 0, kemudian dikurang 2 dikali x2 bareng juga bukan yang 0, kemudian dibagi 8. Ini kita pakai fungsi if, and jika x1 baru dikurang x1 lama, jika x1 baru dikurang x1 lama lebih kecil dari 0,3, terus x2 lama dikurang x2 baru dikurang x2 lama lebih kecil dari 0,3 juga, kemudian x3 lama baru dikurang dengan x3 lama kecil dari 0,3 juga, maka stop. Jika tidak, maka lanjut. Nah, kita copy dulu semua rumusnya. Dia berhenti pada iterasi keempat. Kita dapat 0,96, 2,00, dan 3,00. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Stefani. Di sini saya akan menjelaskan
tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, misalnya kita punya soalnya itu seperti ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan formulanya terlebih dahulu, di mana formulanya itu kita dapat yaitu X sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z dibagi 4. Kemudian Y sama dengan min 21 dikurang 4X dikurang Z dibagi min 8. Kemudian Z sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi dengan 5. Nah, semisal di sini kita punya tebakan awalnya itu 0, 0, 0. Di mana di metode Gauss-Seidel 00 ini digunakan untuk mendekati nilai X1, yaitu nilai X1 sama dengan 7/4. Nilai yang dihandle, yang disubstitusi di sini yaitu 7/400. Berarti dalam hal ini kita dapatkan nilai Y1 adalah min 21 dikurang 4 dikali 7/4 dikurang 0 dibagi min 8 sama dengan min 28 dibagi min 8. Nah, min 28 ini didapat karena 4 dengan 4 ini dicoret sehingga min 28 ditambah min 7 sama dengan min 28. Nah, min 28 dibagi min 8 ini dibagi lagi menjadi 14/4 sama dengan 7/2. Nah, untuk nilai Z-nya itu sama dengan 15 ditambah 2 dikali 7/4 dikurang 7/2 dibagi dengan 5. Nah, untuk lebih jelasnya, kita hitung dengan menggunakan Excel sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Nah, misalnya di sini tuh 0, di Y juga 0, kemudian di Z 0. Nah, berarti kita dapatkan untuk X1-nya pada iterasi pertama disubstitusikan dengan menggunakan formula yang ini yang sudah kita peroleh tadi. Jadi di sini adalah sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z dibagi dengan 4. Maaf, ada kesalahan. Sini saya lupa menaruh dalam kurung. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah sama dengan dalam kurung min 21 dikurang 4 dikali dengan X. Nah, dalam metode Gauss-Seidel ini, X-nya itu diambil dari X yang sudah kita peroleh, sedangkan di metode Jacobi itu menggunakan X yang awal, sebelum atau yang sebelumnya, C4, kemudian dikurang dengan Z, dibagi dengan min 8. Nah, kemudian untuk nilai Z-nya sama dengan dalam kurung 15 ditambah 2 dikali dengan X dikurang Y balas kurung dibagi 5. Kemudian di sini kita akan menentukan
error X-nya dengan menggunakan rumus sama dengan ABS. ABS itu adalah absolute dalam kurung. Nah, di sini kita mencari error X-nya, maka yang diambil itu yang X iterasi pertama dikurang dengan X benar. Untuk error Y-nya dan error Z-nya menggunakan rumus yang sama. Ini sama dengan kemudian untuk error Z-nya juga dengan rumus yang sama. Nah, untuk mencari, kemudian kita akan mencari errornya. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan maksimal dalam kurung tutup kurung. Nah, untuk iterasi selanjutnya itu kita bisa drag ke bawah saja karena ini rumusnya sama, ataupun dengan ya satunya, dan maaf, nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro dengan NIM 2021220543. Saya di sini akan menjelaskan satu contoh penyelesaian metode eliminasi Gauss-Seidel. Dengan contoh yang saya buat, yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 6. Kemudian 8x2 ditambah 2x3 sama dengan 20. Setelah itu x1 ditambah 2x2 ditambah 8x3 sama dengan 12. Dan di situ ada tembakan awalnya, yaitu x1, x2 dan x3 dengan toleransi 0,2. Maka kita akan berpindah ruas dengan 2x1 sama dengan 6 dikurang 2x2 dikurang x3 dibagi 2. Kemudian 8x2 sama dengan 20 dikurang 2x3 dibagi 8. Dan 8x3 sama dengan 12 dikurang x1 dikurang 2x2 dibagi 8. Dan di sini saya akan menjelaskan menggunakan Excel, yaitu dengan sebelum kita akan memulainya, karena di sini ada tebakan awal x1, x2, x3, maka di sini kita akan menulis x1, x2, x3 dan keterangan. Dan sebelum kita akan mulai, pasti kita akan mengetahui nomor, maka kita akan tulis angka sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terserah saja ingin berapa, tapi saya di sini hanya membuat 9. Terlebih dahulu kita akan memulai dengan awal angka 0. Dan di sini 1. Nah, dan di sini 3. Kenapa mendapatkan angka 3? Dikarenakan kita masukkan saja rumus ini sama dengan buka kurung 6 dikurang K13 dikurang L13 tutup kurung dibagi 2. Di sini kenapa 6? Karena di sini di hasil soal tadi. Dan di sini kenapa K3 di sini? Sebenarnya ini kemarin saya mengerjakannya di Excel teman, di laptop teman, tapi di sini dengan laptop saya dengan berbeda. Laptop saya dengan J. Jadi di sini kita dapatnya J sama dengan 14 di sini.
Tapi kalau di laptop teman saya di sini LK13 berbeda dan dibagi 2. Sini tadi dibagi 2. Kemudian DX2, kenapa kita mendapatkan 20? Ya karena di hasil di sini tadi soal. Begitu juga selanjutnya, kenapa jadi 12? Karena di sini. Dan kedua sama juga yang tadi, dari sini hasilnya dan seterusnya sampai sini, dan sini keterangan lanjut dengannya ini rumusnya, ikuti saja. Setelah itu karena X3 lebih kurang dari angka iterasinya, maka berhenti dengan 0,738281. Itu saja dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dari GC dan itu literasi ada 10 literasi. Nah itu dari sini 5 X Y Z itu 1 sini 2 sekarang kita tuliskan di sini persamaan X minus Y plus Z sama dengan 7. Kita jabarkan Y itu di sini 7 tambah Y minus Z bagi 4. Jadi itu 4X minus 8Y tambah Z sama dengan minus 1. Dijabarkan di sini tambah 4X tambah Z bagi 8 sama 2X tambah Y tambah Z sama 15. Jadi kita jabarkan 15 minus Y tambah 2X dibagi 5. Terus kan selesai jabarkan yang belajar literasi 1 dulu. Di sini selesai yang kedua 4 3. Jadi garis pertama kita kan 7 tambah itu dari sini Y nya 2. Terus kurang masukkan terus bagi 4. Sini itu literasi selesai 4 dikali Z X terus tambah Z dibagi 8 sekarang itu sama dengan kurang 15 kurang Y ini disimpan
Terus tambah dua minusnya ini makasnya sini 2,5. Sekarang kita tarik ke sini. Oke, dari sini tuh literasinya itu di sini literasi ke 8. Jadi itu 2 4 5 2 4 3. Literasi ini itu literasi 8. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Darmawan dengan NIM 2021-2205-205. Baik, kali ini saya akan membahas metode Gauss-Seidel. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 1, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4, dan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. Sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan, kita harus menggunakan langkah pertama, yaitu mencari determinan. Yaitu kita masukkan 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 2. Dan kita copy angkanya dan kita pindahkan ke belakang. Dan angka ini kita dapatkan dari soal. Di sini kita menggunakan metode Saurus untuk mencari determinannya. Dan kita mencari determinan sama dengan 1 kali 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2 ditambah 2 kali 1 kali 3 sama dengan 6 dikurang 1 kali 3 kali 2 sama dengan 6 dikurang 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3 dikurang 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Dan kita enter, dan determinannya adalah 1. Dan selanjutnya di sini ada X sama dengan 1 minus 2Y minus 2Z. Dari mana kita dapatkan persamaan X, Y, dan Z? Yaitu kita dapatkan dari X tambah 2Y tambah 2Z. Nilai untuk mencari X, dan X tambah 3Y tambah Z. Nilai untuk mencari nilai Y, dan X tambah 3Y tambah 2Z sama
untuk mencari nilai Z. Karena sudah diketahui nilai X, Y, dan Z, kita langsung masuk ke iterasi yang keduanya. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 0. Lalu kita lanjut iterasi yang pertama, yaitu YX sama dengan 1 minus 2 dikali Y dikurang dua kali Z, dan hasilnya minus 3. Dan lalu kita mencari nilai Y sama dengan buka kurung minus 4 minus X minus Z minus 4 minus X dikurang Z. Dan kita bagi 3. Lalu kita enter. Hasilnya adalah minus 0,3. Dan untuk Z sama dengan minus 3 minus X minus 3 dikali Y dan kita bagi 2. Kita enter. Dan hasilnya 0,5. Dan untuk mencari X, Y, dan Z sampai iterasi ke-8, langsung saja kita tarik ke bawah. Maka kita dapatkanlah penyelesaiannya. Baik, metode Gauss-Seidel sudah selesai. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.